Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oke, Afikah silahkan dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita tadi berdoa nanti pelajaran kita hari ini lancar dan anak-anak mudah dalam memahami pelajaran. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Kanya, Abi sama Faruk ya. Ketiganya ini tadi sudah izin Bu Guru bahwa mengikuti upacara hari ulang tahun Pramuka di lapangan Trirenggo ya. Jadi ketiganya kemarin kan mereka terlantik sebagai siaga Garuda ya. Jadi tingkatan tertinggi dalam siaga, maka kemudian diminta untuk ikut upacara hari ulang tahun Pramuka. Itu ya. Alhamdulillah ya, semoga nanti anak-anak bisa menyusul di tingkat yang berikutnya, di tingkat penggalang. Baik, hari ini bagaimana kabar anak-anak? Baik, sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita sedang tidak menentu ya. Kemarin siapa yang kehujanan? Pulang sekolah ada? Nah, ya kan? Nah, maka kita harus tetap jaga kesehatan supaya tidak mudah sakit. Baik, hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian belajar tentang apa ya? Judulnya apa ini? Oke, input proses output atau IPO dalam pemrograman. Nah, kira-kira apa ya gitu ya? Kita akan cari tahu nanti. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk main game dulu. Main gamenya judulnya Bu Guru Berkata. Sudah pernah dengar gamenya? Belum? Oke, jadi gini, perhatikan ke depan semua. Posisinya perhatikan Bu Utami semua. Jadi, Bu Utami akan memberikan perintah. Tapi kata kuncinya harus menggunakan kata-kata Bu Guru Berkata. Kalau Bu Guru itu menyampaikan kata-kata Bu Guru Berkata, maka kalian bisa mengikuti perintah Bu Guru. Tapi kalau tidak berarti tidak. Sudah bisa? Bisa dipahami? Oke, kita coba. Bu Guru Berkata berdiri. Duduk. Bu Guru Berkata tertawa. Bu Guru Berkata, loh, belum disuruh untuk diam loh. Ya, jadi ketika belum ada instruksi harus tetap berjalan itu ya. Bu Guru Berkata diam. Tertawa. Ayo, berarti ada yang enggak
Fokus. Harusnya apa tadi? Pakai apa? Bu guru berkata. Oke, sekali lagi. Silahkan duduk. Nggak fokus lagi. Ya kan? Harusnya apa? Bu guru berkata. Oke, Bu guru berkata, silahkan duduk. Baik. Bu guru berkata, silahkan lihat teman depan kalian. Bu guru berkata, palingkan muka. Hadap teman kalian. Ya, ada yang menghadap teman. Farah, oke. Farah, kira-kira gimana? Seharusnya gimana? Seharusnya? Seharusnya tetap memalingkan muka. Oke, Bu guru berkata, angkat tangan. Bu guru berkata, berdiri. Turunkan. Ya, harusnya pakai Bu guru berkata, turunkan. Bu guru berkata, turunkan. Duduk. Bu guru berkata, duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sip ya, anak-anak sudah mulai paham dan konsentrasi tentang permainan ini. Gimana kira-kira permainannya? Butuh konsentrasi tinggi? Oke, asik, baik. Nah, nanti permainan kita ini akan ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, coba, tahukah anak-anak bahwa permainan kita tadi itu berkaitan dengan materi pelajaran kita? Ya, oke. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Oke. Nggak ada yang bisa menebak. Kalau materinya dulu, materi apa yang berkaitan dengan apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Materinya tadi apa? Apa? Input, proses, output. Jadi permainan tadi, permainan Bu Guru berkata, itu ada hubungannya dengan input, proses, dan output. Oke, kita lihat lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep input, proses, output dalam pemrograman ya, secara sederhana tentunya. Nah, di sini anak-anak bisa dikatakan berhasil itu ketika anak-anak bisa menjelaskan arti dari input, proses, dan output secara definitif. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output serta menerapkan hubungan tersebut ke dalam pemecahan masalah sehari-hari. Sudah siap belajar? Kurang semangat. Sudah siap? Sudah. Oke, siap. Nah, kita nanti akan belajar dalam kelompok ya, diskusi kelompok dan memecahkan masalah sesuai kelompok yang kita pelajari, kita bagi hari ini ya. Berikutnya, kita nanti belajar tentang pengertian IPO, input, proses, dan output, serta contoh-contoh IPO dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya, gitu ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Bu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah membuat jus jeruk? Oke. Kita sekarang membayangkan kondisinya ya. Bayangkan jika kalian itu mau membuat jus jeruk, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Angkat tangan. Oke, jeruk Aurel. Apa, Fai? Air, betul. Alvar? Gula, betul sekali. Semuanya betul. Kira-kira ada yang kurang nggak? Es, oke bisa. Gelas, gelas masuk ke bahan apa masuk ke alat? Alat, oke. Tapi bisa ya. Selain itu ada lagi?
Blender, betul sekali ya. Selain gelas kita juga butuh blender. Oke, berikutnya bagaimana kalian membuatnya? Tadi ada banyak yang sudah pernah membuat, berarti bisa dong membuatnya. Coba diperes loh, katanya jus jeruk tadi ada blender kok diperes. Jadi gimana? Peresan apa blenderan nih? Apa? Tergantung mood. Gimana? Diapakan? Nggak apa-apa, jawab saja. Salah nggak apa-apa. Yuk. Oke, Aurel. Masukkan jeruk kemana? Kemudian? Oke. Coba diulang lagi ya. Coba masukkan apa tadi? Masukkan jeruk, terus air, ya. Dicampurin gula, Oke. ditutup terus di blender. Oke, kira-kira langkah yang dilakukan oleh Aurel tadi ada yang kelewat tidak? Masukkan jeruk, air, sama gula ke dalam blender, kemudian di blender. Ada langkah yang terlewat? Alvar. Memotong buah. Memotong buahnya. Benar atau salah? Ada lagi nggak langkah yang terlewat? Oke, Kirana. Mengupas kulit jeruk. Betul sekali, mengupas kulit jeruk. Jangan lupa kalau mau blender jeruk, masa kulitnya ikut dimasukkan, ikut di blender ya kan? Betul ya Kirana? Oke, kita akan cek ya. Nah, sesuai ini tadi, anak-anak sudah dibentuk dalam kelompok. Nanti anak-anak akan diskusi memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah lain ya. Yang hampir sama dengan tadi pembuatan jus jeruk. Yang tadi pembuatan jus jeruk tadi hasilnya apa? Kalau sekalian sudah melakukannya, hasilnya jus jeruk, betul sekali. Oke. Nah, Bu Guru akan sampaikan materinya terlebih dahulu. Jadi apa itu input, proses, dan output? Secara bahasa Inggris harusnya anak-anak sudah paham artinya. Input itu apa? Masuk. Berarti input itu adalah semua bahan atau semua informasi yang kita masukkan. Dari katanya adalah in. Berikutnya, proses. Dari kata-katanya proses. Berarti apa tuh? Memproses, mengolah. Jadi kegiatan atau langkah-langkah yang kita lakukan terhadap input, terhadap masukan tadi. Kemudian yang ketiga adalah output. Dari kata bahasa Inggrisnya, out artinya apa? Keluar. Berarti hasil atau luaran dari proses tadi. Gitu ya. Nah, dalam ilmu komputer dan dalam kegiatan kita sehari-hari itu selalu terjadi yang namanya input, proses, dan output. Buktinya apa, Bu? Kita cek ya. Sesuai kasus jus jeruk tadi, kira-kira apa inputnya? Jeruk, gula, air. Betul sekali. Bagaimana prosesnya? Yuk. Tadi sudah ada yang menjawab loh, berarti harus bisa tinggal mengulang. Haikal? Ada lagi? Oke, Tarisa? Sebentar. Buahnya dikupas, Oke. terus dipotong, Betul. dimasukin ke blender, Betul. kasih air, dikasih gula, ditutup, terus di blender. Oke, betul sekali. Jawaban Tarisa sempurna ya. Tepuk tangan untuk Tarisa. Jadi tadi buah jeruknya itu dikupas, kemudian dipotong-potong, masukkan ke dalam blender, tambahkan gula dan air, kemudian di blender gitu ya. Oke, lalu apa outputnya? Jus jeruk, betul sekali ya. Nah ini ya, benar atau salah nih jawaban kalian tadi? Inputnya ada jeruk, air, dan gula. Kemudian prosesnya ada mengupas, memotong, dan memblender. Kemudian outputnya adalah jus jeruk. Benar semua ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Bu Guru ada satu lagi tepuk untuk kita semangat ya. Artinya tepuk wow keren. Tepuknya gimana? Ada yang pernah dengar nggak? Tepuk keren. Wow keren. Wow wow keren. Wow keren. Wow wow keren. Oke, 1, 2, 3. Tepuk keren. Kok nggak semangat? Harus yang semangat. Yuk diulang. 1, 2, 3. Tepuk keren. Wow keren. Wow wow keren. Wow wow keren. Wow wow keren. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, anak-anak sudah berada dalam kelompok. Bu Guru akan bagikan tugas kelompok atau LKPD dan nanti diskusikan dengan kelompokmu yang nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu input, proses, dan output. Oke, ini ya, ini ada 2. Oke, baik. Setiap kelompok mendapatkan berapa tugas? Oh ya, lebih. Baik, ya, dikembalikan ke sini, Mas. Mendapatkan 2 lembar ya, 2 tugas. Bentar. Oke. Ya. Nah, nanti salah satu tugasnya ada hubungannya dengan mewarnai ya. Nanti anak-anak silahkan bisa pinjam pensil warna di sini ya. Dibuka dulu nanti. Silahkan kerjakan dari lembar kerja pertama dulu yang warna biru ya. Silahkan didiskusikan dalam kelompok. Waktunya 5 menit ya. Untuk lembar kerja pertama. Ya. Kelompok 1 dari depan, 1 belakangnya 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Boleh, kalau yang bawa pewarna sendiri boleh, silahkan. Silahkan, ini boleh dibantu dibolong, boleh. Ya, kelompok 4, 3. Yang bisa boleh langsung mengerjakan di sini. Ini ya caranya, perhatikan. Ini kan ada tabel ya. Kalau kuning sama coklat digabungkan berarti menjadi kuningnya begini, tengahnya coklat ya kan. Berarti kalau kuning sama hijau kayak gimana? Kamu silahkan mewarnai, nanti ini dipakai gantian. Yang satunya silahkan mengerjakan yang ini. Anak-anak bagi tugas ya supaya nanti selesainya bareng. Silahkan. Yang membawa pewarna lagi ada hanya Fai. Yang lainnya ada lagi? Hayu bawa juga. Oh ini. Ya. Boleh. Boleh. Yang nomor 1 silahkan dituliskan kodenya ya. A misalnya, kemudian jawabannya apa, B dan seterusnya. Silahkan. Ada yang kesulitan atau belum paham?
Silahkan bisa dimulai ya kelompoknya Harumi. Oke, caranya bagaimana menjawabnya seperti ini. Ini kuning, bunganya kuning ditambah dengan inti bunganya coklat, itu menghasilkan luarnya kuning, dalamnya coklat. Ini luarnya hijau dengan hijau tua menghasilkan ini. Nah sekarang kamu kan gini, kalau mau mengerjakan misalnya ini sama ini berarti apa, ini sama ini menghasilkan apa, paham kan? Gini, jalannya gini, jalannya pertemuan, ya, boleh, yang punya spidol boleh. Ini nggak bawa ini, nggak bawa warna. Ya udah, keluarin. Dikeluarin yuk biar bisa mengerjakan, bisa berdua gitu. Yo dimulai dikerjakan. A jawabannya apa, B jawabannya apa. Di sini sudah paham ya? Oke. Kelompok ini sudah paham? Baik. Mewarnainya nggak perlu bagus-bagus banget, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak paham itu penggabungan warna apa dan apa gitu ya. Oke, Alvar. Ya, jadi gini. Ini kan, ini ya, Alia diperhatikan. Jadi luarnya bunganya kuning bertemu dengan inti bunganya coklat menjadi bunganya seperti ini. Kemudian dari sini, dari sini dulu. Bunganya pink ketemu dengan inti bunga biru, maka jadi seperti ini. Jadi pertemuan antara dua gini. Jadi kalau ini kesini kan gini. Nah ini yang hijau juga ya, ketemunya di sini. Yang ini ketemunya di sini. Nah sekarang berarti yang lain gimana? Oke, silahkan. Yo, yang bisa langsung diwarnai, nanti tidak waktunya tidak cukup. Dibantu berdua nggak apa-apa, digeser kursinya. Kan ini banyak banget ya yang harus diwarnai. Boleh warnainya bareng ya, soalnya ini banyak yang harus diwarnai. Ya betul. Ini warna apa? Ini loh warnanya. Oh ya. Dibantu temen nggak apa-apa, lem warnai kan ini banyak biar nanti cepet selesai. Oh ya, oke. Iya, ya kayak dikerjakan. Kok malu-malu. Ya. Yang ini tulisnya nanti jawabannya A apa, B apa, C apa gitu. Ayo, tidak terlalu lama, mewarnainya dipercepat, jawabnya juga dipercepat. Alia warnai bawahnya biar cepat. Ini seragamnya udah pada ganti ya. Syifa sendiri yang belum diganti. Oke. Ini jangan lupa ya, nanti dituliskan A apa, B apa, C apa jawabannya.
Sudah selesai? Oke. Oke, ada satu kelompok yang sudah selesai ya. Ayo segera yang lain menyusul. Ini dibantu, temannya dibantu. Pinjam ininya biar tak pintar sebelah. Ini diwarnai dengan ini biar cepat. Ya bantu Larissa yang bawahnya biar ini berbeda ya. Geser ke sini. Kamu sini, muter sini nggak apa-apa. Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi harus sudah selesai. Jika dalam satu kelompok masih banyak yang kurang, segera bantu temannya ya. Berbagi peran. Oke, ada kesulitan. Apa yang dilakukan komputer setelah kita memasukkan tulisan? Kira-kira apa? Itu output apa proses? Ya, coba dicek ya, Alvar. Ini yang nomor 3 ini, yang nomor 4. Untuk yang soal nomor 4 yang pecahkan kasus lain itu yang kamu mewarnai itu ya, yang mewarnai bersama kelompok itu. Silahkan dibantu supaya cepat selesai. Ini mewarnainya ada banyak kan. Ya, oke. Yang sudah selesai siapkan ya, nanti pembagian tugas siapa yang akan presentasi ya. Silahkan. Ayo, segera. Nah ini, oh ini keren. Ya ganti yang lain dulu, hijau misalnya. Yang hijau dulu, nanti pinknya pinjam yang lain. Ayo, bersegera. Ini maksudnya apa? Gimana Haikal, dibantu ayo Farel ngerjakannya. Jadi kalau misalnya tadi loh Bu Guru kan sudah pernah menjelaskan mengapa memblender di speed proses. Tadi Bu Guru sudah jelasin toh. Berarti proses itu apa sih? Makna proses itu apa? Nah itu dimasukkan ke dalam jawabannya di sini. Nah, tadi makna proses itu apa? Ingat enggak? Coba didiskusikan dengan kelompok, dengan Jacqueline, dengan Harumi. Jacqueline sama Harumi bisa dibantu ini, itu dibagikan ke yang lain, tukarkan. Ini kesulitan nih teman-temannya. Nah, nih, yuk itu gantian. Dibantu temennya, kurang apa itu? Ini dirapikan Mas, biar Bu Guru pinjamkan ke sana, ada yang kurang Pak.
2 menit lagi ya. Sudah? Kurang 1, oh dipinjem ya. Ini silahkan kalau mau pinjem ping. Ayo. Untuk yang bagian 3, pecahkan kasus lain, itu adalah yang lembar satunya ya. Sudah? Oke? Sudah semua? Siapa yang belum kelompoknya? Ayo bersegera. Apa? Terserah, inputnya kira-kira apa? Input yang diketikkan. Ya? Oke. Ini adalah itu. Sudah selesai. Jadi ketika ini loh, kamu mau ngasih apa? Supaya muncul tulisan selamat pagi itu inputnya apa berarti? Input itu yang dimasukkan kan berarti apa? Sudah selesai? Oke. Butuh ini? Sudah selesai? Oke. Baik, sudah selesai semua ya? Oke, kita saatnya sekarang presentasi. Perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk home pimpah. Mengurutkan siapa yang mau presentasi. Ya, nanti kita ini aja ya, dua kelompok yang presentasi. Yuk, 2 kelompok dulu. Yuk. Boleh. Ayo silahkan. Ini home pimpah dulu, siapa yang mau duluan? Yuk. Kelompok sini siapa yang mau home pimpah? Yuk. Home pimpah dulu. Yuk. Tarisa, Keisha, sama sini satu lagi. Arhab. Yuk. Silahkan. 1, 2, 3. Pimpah alayhim kamreng. Oke, berarti kelompok Tarisa sama Keisha. Lainnya duduk. Silahkan pingsut. Sweet duluan. Kertas. Siapa? Keisha duluan ya. Kan menang gunting kan? Menang batu kan? Nah, ya, berarti Keisha duluan yang maju, kemudian berikutnya Tarisa. Oke, silahkan kelompok Keisha bisa maju ke depan. Kelompok yang lain silahkan mendengarkan dan menyimak paparan dari kelompok Keisha. Yuk, maju ke depan. Ini kok. Silahkan dipegang ya. Gini, yang lainnya megang ini. Kamu megang itu. Oke, di bawah aja enggak apa-apa. Oke. Ya. Pegangin di bawah aja. Iya. Kan pertemuan dua itu toh. Ayo, bersegera. Yuk, silahkan Keisha. Dan teman-teman. Halo semuanya, aku akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6. Dibacakan, kemudian jawabannya apa? Bagian 1 adalah memahami makna input, proses, dan output. Ingat cerita membuat jus jeruk di awal pelajaran, diskusikan dengan kelompokmu.
A. Mengapa jeruk, air, dan gula disebut sebagai input? Langsung jawabannya. Karena itu termasuk bahan dan masukan untuk memulai proses. B. Mengapa memblender disebut proses? Karena memblender termasuk dalam pembuatan jus jeruk atau output. Dengan memblender akan menghasilkan output. C. Mengapa jus jeruk disebut sebagai output? Karena jus jeruk adalah hasil dari proses atau memblender. Bagian 2. Rahasia komputer. Selamat pagi di layar. Sekarang kita akan menyelidiki bagaimana komputer bisa menampilkan tulisan selamat pagi di layar. Ini sama seperti rahasia di balik jus jeruk. Mengetik menggunakan keyboard. Komputer akan memproses tulisan kita, lalu jadilah output atau tulisan selamat pagi. Jadi ini aja langsung ke sini. Input pada komputer ini selamat pagi adalah gitu. Input pada komputer ini adalah keyboard. Proses pada komputer ini adalah memproses tulisan kita lalu ditampilkan di layar. Output pada komputer ini adalah akan menghasilkan output atau tulisan selamat pagi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Keisha. Baik, yang belakangnya coba diperlihatkan ke teman-teman ya. Ini hasil dari kasus yang lain mewarnainya. Kira-kira ada yang salah atau tidak, atau ada yang berbeda dengan punya kamu atau tidak. Coba dilihat ya, pertemuan antara bunga kuning dan inti bunga coklat dan seterusnya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Alvar. Mengapa yang biru di tengah ada dua? Yang mana Alvar? Bisa maju menunjukkan Alvar. Nggak jadi. Beda ya, kelihatan beda ya. Yang satu kalau ini hijau, yang ini biru ya. Ini hijau, ini biru. Kalau dari jauh mungkin agak ini ya, agak suram. Oke, berikutnya tepuk tangan untuk kelompoknya Keisha dan kita sambut kelompok dari Tarisa. Kira-kira ada beda atau tidak ya? Anak-anak yang lain silahkan simak pekerjaanmu. Kira-kira nanti ada beda atau tidak dengan dua kelompok yang maju. Ya, siapa yang mau presentasi? Di sini. Halo semua, saya Tarisa akan mewakilkan menjawab Halo semua, saya Tarisa akan mewakilkan kelompok 5 untuk mempresentasikan jawaban kami. Bagian 1, memahami makna input, proses dan output. Langsung aja. Ingat cerita. Inputnya apa? Mengapa jeruk, air, dan gula disebut sebagai input? Karena bahan yang akan di blender yang ingin dimasukkan ke dalam blender. B. Karena blender termasuk alat untuk mengolah. C. Karena hasil dari input proses dan menjadi jus jeruk yaitu output. Lanjut, langsung ke Bagian 2, rahasia komputer. Selamat pagi di layar. langsung input dari Input pada komputer ini adalah keyboard. Proses pada komputer ini adalah komputer akan mendeteksi tulisan dahulu baru mengetahui tulisan kita. Output pada komputer ini adalah jawaban. Oke, kita lihat pekerjaan dari kelompoknya Tarisa. Ada yang salah atau tidak? Atau semua benar? Benar atau salah? Bagaimana? Benar atau salah? Hah? Benar, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Tarisa. Silahkan untuk kembali ke tempat. Baik, dari dua kelompok tadi, kelompok Keisha, ya, kelompok 6 dan kelompok 5, kelompoknya Tarisa, adakah yang kelompok lainnya memiliki jawaban yang berbeda? Ada atau tidak? Atau sama semua dengan kelompoknya Keisha dan Tarisa? Sama atau berbeda? Sama? Coba yang
bagian 1 dulu tentang memahami makna input proses output. Mengapa jeruk, air, dan gula disebut sebagai input? Karena jeruk, air, dan gula adalah apa? Bahan atau masukan, ya kan? Yang akan dimasukkan dalam proses tadi. Jadi yang menjawab di situ bahan atau di situ adalah masukan, itu berarti kamu sudah paham bahwa jeruk, gula, dan juga air adalah inputnya. Yang kedua, mengapa memblender disebut proses? Karena apa tadi? Karena memblender itu adalah kegiatannya atau pengolahan dari input. Jawabnya sudah itu semua? Termasuk proses membuat. Oke, bisa ya. Baik, yang ketiga, mengapa jus jeruk disebut sebagai output? Mengapa? Karena hasilnya, betul sekali. Yang berikutnya sekarang, bagian kedua, rahasia komputer selamat pagi di layar. Jadi mengapa komputer itu bisa menampilkan tulisan selamat pagi di layar? Kira-kira rahasianya apa? Ini ternyata mirip dengan rahasia jus jeruk. Pertanyaan pertama, apa yang kita masukkan ke komputer agar muncul tulisan selamat pagi? Keyboard? Ada yang lebih spesifik selain keyboard? Di sini apa? Memasukkan kode. Ada lagi? Kelompoknya Afikah apa? Menyalakan komputer. Kelompoknya Alfar? Keyboard. Kelompoknya Haikal? Mouse ataupun keyboard. Lebih detail atau lebih rinci lagi selain keyboard adalah mengetikkan huruf-huruf selamat pagi dari keyboard, ya. Jadi tidak hanya keyboard tapi lebih spesifik. Kan tidak semua huruf dalam keyboard kita masukkan kan? Ya tidak. Kan cukup huruf yang ada tulisan selamat pagi. Berarti hurufnya apa saja? S, E, L, A, M, A, T, P, A, G, I. Nah itu ya. Jadi huruf-huruf tadi itu dimasukkan atau diketikkan di keyboard. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan komputer setelah kita memasukkan tulisan? Tadi apa? Apa kelompoknya Keisha tadi? Yang kedua, apa yang dilakukan komputer? Komputer memproses tulisan. Kelompok Tarisa? Dari mendeteksi dahulu, kemudian baru mengetahui. Kelompok Afika? Apa? Oh, komputer langsung tahu karena pandai gitu ya. Kelompoknya Alfar atau Arhab? Nah ini langsung tahu juga. Kalau Haikal? Bekerja keras dulu. Kalau kelompoknya Junot apa? Membaca kode yang kita masukkan. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Jawaban yang mendekati tepat atau lebih tepat adalah kelompoknya Junot. Jadi dari kita tadi keyboard ya, kita mengetikkan huruf-huruf di keyboard. Oleh komputer itu diterjemahkan atau diubah menjadi kode. Dari kode itu kemudian nanti diproses lagi untuk pada akhirnya ditampilkan ke layar. Jadi tadi yang kita sentuh di keyboard itu itu akan berubah jadi kode. Jadi bukan langsung bukan langsung begitu saja tahu gitu. Memang komputer bisa tahu, tapi karena ada pengubahan tadi, ada prosesnya. Jadi proses taunya adalah ngubah jadi kode, kemudian ditampilkan ke layar. Maka yang selanjutnya, apa outputnya dalam proses ini?
Outputnya adalah tulisan selamat pagi di layar. Baik, sampai sini adakah yang masih bingung? Tidak? Oke, untuk yang tadi, untuk yang pekerjaan mewarnai, adakah yang bingung cara mengerjakannya? Ini juga input proses output. Inputnya apa? Contoh, inti bunga coklat dan bunga kuning diproses atau digabungkan menjadi outputnya adalah bunga kuning dengan inti bunga coklat. Begitu seterusnya. Misalnya bunga kuning dengan inti bunga hijau, gabungannya apa dan seterusnya. Anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Semua sudah paham? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi hubungannya dengan komputer apa? Komputer itu merupakan benda mati yang dia itu akan mengerjakan sesuatu setelah diberikan informasi atau perintah ke dalamnya. Contohnya tadi ya, inputnya huruf selamat pagi diketik di keyboard. Prosesnya komputer mengolah ketikan, mengubah jadi kode dan mengirimkan ke layar. Kemudian outputnya adalah tulisan selamat pagi di layar. Berikutnya, apa contoh lain di kehidupan kita? Yang pertama membuat nasi goreng. Ada yang tahu inputnya apa? Nasi. Kemudian kecap atau bumbu-bumbu ya. Kemudian apa? Apa? Kalau kita mau masak nasi goreng itu apa sih yang dibutuhkan? Minyak, ya. Kan nggak bisa kalau nggak pakai minyak ya. Oke, jadi minyak, nasi dan juga bumbu-bumbunya. Itu inputnya. Prosesnya apa? Menggoreng atau memasaknya. Kemudian outputnya nasi goreng. Yang kedua, mencuci pakaian dengan mesin cuci. Apa inputnya? Baju. Ada lagi? Sabun atau deterjen. Ada lagi? Air. Betul sekali. Prosesnya apa? Mencucinya ya. Mencucinya itu. Mencuci dengan mesin cuci itu bagaimana sih? Diputer-puter. Kamu yang muter. Gimana? Ada yang bantu orang tuanya nyuci pakai mesin cuci? Gimana? Keisha? Pertama? Betul, jadi yang pertama itu mengatur atau memencet tombolnya. Tombol start atau pencet kira-kira mau berapa kali putaran gitu kan. Atau mau berapa sebanyak apa cuciannya ya. Jadi disesuaikan dulu, kemudian kalau sudah oke baru dimulai. Jadi tidak kemudian ya dicuci Bu, iya betul, tapi prosesnya seperti apa harus ada langkah-langkahnya. Outputnya apa kalau mencuci pakaian dengan mesin cuci? Bajunya, betul, pakaian bersih tapi dalam kondisi basah ya. Berikutnya mengisi daya ponsel, inputnya apa? Ponselnya. Kemudian prosesnya? Listrik mengalir. Sebelum listrik bisa mengalir apa yang dilakukan? Betul sekali, mencolokkan ya, menghubungkan si ponsel dengan sumber listrik. Kemudian yang terakhir outputnya baterai penuh atau ponsel berisi baterai yang penuh. Betul sekali, anak-anak sudah paham ya. Berikutnya kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah agar komputer, robot, atau mesin kita itu bertindak sesuai dengan perintah atau nanti menghasilkan output yang baik, maka kita harus memberikan perintah atau input yang benar dan jelas. Kalau inputnya tidak benar atau inputnya tidak jelas, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal ya. Jadi seperti itu. Baik. Berikutnya anak-anak akan Bu Guru berikan tugas individu. Tugasnya sangat mudah ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit saja atau malah 2 menit ya. Ini cepat sekali bisa.
Anak-anak yang tadi sudah paham bisa langsung mengerjakan. Baca petunjuknya ya. Lihat ada berapa banyak burung hantu di situ. Yang itu burung hantunya ternyata punya banyak warna. Ya. Ditaruh sini dulu. Punya banyak warna dan anak-anak diminta untuk menghubungkan. Kalau warnanya apa berarti nanti jadi burung hantu itu outputnya itu burung hantu yang seperti apa. Ya, gimana? Langsung dihubungkan saja ya. Dihubungkan pakai tanda panah, ini kan ada kotak-kotaknya ya. Bisa di mana gitu. Ini contoh, perhatikan. Yuk perhatikan ke depan. Misalnya ini contohnya. Ini kan sebelahnya ya biru sama merah, maka langsung dihubungkan ke sini. Nah kalau ini kira-kira kemana gitu, ini kemana dan seterusnya. Silahkan. Baik, Dirgam sudah selesai, bagus. Yang lainnya yuk. Iya, silahkan. Ya, di garis dihubungkan ke hasil atau output ketika warna itu diberikan. Waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Belum? Baik. Jangan lupa beri nama ya, identitas, namamu, dan nomor presensi. Oke, sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan per kelompok. Kemudian perwakilan kelompok mengumpulkan ke Bu Utami hasil tugas individu dan juga tugas kelompok tadi. Silahkan. Tugas kelompoknya juga. Yang tadi menggunakan pastel atau pewarna kelas juga bisa dikumpulkan ya. Ayo bersegera perwakilan kelompok mengumpulkan. Yang lembar bunga-bunga jangan lupa diberi identitas ya, kelompok berapa. Ya, terima kasih. Ayo, 3 kelompok lagi. Silahkan dikumpulkan. Ya, 10, 9, terima kasih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih.
Semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, sudah mengumpulkan lembar kerja, sudah mengumpulkan lembar asesmen formatif individu. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan merefleksi. Bu Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, seru, ada lagi? Asik, ada yang merasa sedih? Tidak, alhamdulillah ya. Berikutnya, apakah anak-anak masih bingung tentang input, proses, dan output? Tidak, alhamdulillah ya. Berarti semua sudah paham? Sudah, oke, alhamdulillah ya. Berikutnya, kita besok ya selanjutnya akan belajar tentang konsep alur logika dalam berpikir komputasional ya. Akan seperti apa itu? Penasaran tentunya ya. Anak-anak bisa coba cari tahu dulu di referensi lain, boleh di internet silahkan ya, atau di Google, atau bisa kita akan tengok ya bersambung pembelajaran kita. Dan terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan bisa beres-beres. Duduknya dirapikan dulu. Gendong tasnya nanti kalau habis berdoa ya. Oke, silahkan. Wakil ketuanya mimpin doa, gendong tasnya nanti. Nah, kalau udah berdoa. Yuk, wakil ketuanya. Kita berdoa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah belajar hari ini dengan semangat, bahagia, dan tentu saja dengan tertib begitu ya. Kita akhiri, Bu Utami akhiri. Mohon maaf kalau Bu Utami banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utami. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Utami. Baik, sama-sama ya, insya Allah. Oke.